Hai teman-teman, hari ini tepat 3 tahun perjalanan kita bersama. Dan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk berhenti sejenak, menarik nafas, dan melihat perjalanan ini dengan jujur. Bukan hanya sebagai komunitas, tapi sebagai manusia yang bertumbuh. Selama 3 tahun ini, aku berubah. Teman-teman juga berubah. Dan LTA ikut bergerak bersama kita. Dan dari semua yang aku jalani sampai saat ini, satu hal yang paling terasa adalah paradoks pertumbuhan, teman-teman. Yang kita jalani bersama di sini ini kan bukan perjalanan yang ringan ya. Ini bukan sekedar belajar teori gitu. Bukan juga growth ala motivasi atau self improvement yang sifatnya cepat, instan, glittery, bahkan glamor. Semuanya real, very very real. Yang kita jalani bersama adalah perjalanan pulang ke diri. Perjalanan yang ya kadang-kadang sunyi senyap, kadang-kadang ada sakitnya, tapi selalu jujur, teman-teman. Selalu apa adanya. Dan di tahun ketiga ini, satu kata yang stood out di aku sejak beberapa bulan yang lalu adalah kehilangan. Kehilangan ini nggak dalam arti yang tragis ya, teman-teman, tapi kehilangan sebagai pintu gerbang pertumbuhan. Awalnya, dulu tuh aku ngiranya pertumbuhan itu tentang menambah sesuatu dalam hidup. Kayak menambah kemampuan, kesempatan, hubungan, ekspansi, pengetahuan, dan lain-lain. Tapi seiring waktu dan proses, akhirnya aku sadar bahwa pertumbuhan itu nggak selalu terasa kayak naik gitu. Kadang pertumbuhan malah rasanya seperti kehilangan, seperti berkurang malah. Seperti ada bagian-bagian hidup yang terlepas satu persatu. Dan di situ yang udah naik, itu pun terasa kayak turun lagi. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami ada kehilangan-kehilangan juga ya. Dan aku rasa akhirnya kita sadar bahwa di perjalanan kita bertumbuh, ternyata setiap pertumbuhan membawa kehilangan. Dan setiap kehilangan membuka jalan bagi pertumbuhan selanjutnya. Ini adalah paradoks dari growth, teman-teman. The paradox of expansion. Saat kita bertumbuh, seringnya yang terjadi itu bukan penambahan atau ada sesuatu yang bertambah, tapi malah justru pelepasan. Dan kita merasa kehilangan beberapa atau bahkan mungkin banyak hal. Dan akhirnya, there's a point di mana kita sadar bahwa sebenarnya kita tuh nggak kehilangan sesuatu atau apapun. Tapi, itu karena kita simply bergerak ke frekuensi yang baru. Di awal kehilangan itu memang bisa terasa mengguncang dan menyakitkan, teman-teman. Kita kebingungan, kita merasa kosong, kayak nggak tahu juga siapa diri kita yang baru. Dan kalau di titik itu teman-teman merasa tersesat, aku mau sampaikan bahwa itu bukan kegagalan ya teman-teman, itu adalah pintu masuknya. Kenapa sih kehilangan itu bisa sangat mengguncang? Karena kehilangan itu mengguncang rasa aman, teman-teman. Sedangkan rasa aman adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar. Saat kita kehilangan seseorang, peran, rutinitas, atau versi diri lama kita, yang terguncang bukan hanya hati, tapi juga sense of safety di dalam sistem saraf kita. Jadi saat kehilangan terjadi, yang hilang bukan hanya orang atau sesuatu itu aja. Yang hilang adalah cara tubuh kita merasa aman di dunia. Rasa aman kita selama ini banyak yang berbasis luar. Artinya, kita menempatkan rasa aman ini di luar diri. Dan saat yang di luar berubah, otomatis rasa aman itu runtuh seketika. Seiring perjalanan, aku semakin sadar bahwa kita tuh nggak kehilangan sesuatu atau seseorang. Kita hanya sedang mengembalikan yang udah nggak lagi cocok dengan kita. Kadang-kadang memang sesuatu itu harus pergi, teman-teman, supaya ruang baru bisa terbentuk. Dan ruang itulah tempat pertumbuhan sejati terjadi. Dan along the way aku juga semakin menyadari bahwa yang runtuh atau yang hilang itu adalah identitas yang sudah selesai tugasnya. Bukan diri kita, bukan jiwa kita. Yang hilang hanyalah cara lama kita mengenali diri. Dan ketika itu runtuh, ada ruang yang terbuka. Ruang di mana kita mulai mempertanyakan banyak hal. Dan dari ruang itu, kita mulai belajar rasa aman yang baru. Rasa aman
yang lahir dari diri kita sendiri. Dan inilah titik di mana perjalanan berubah, teman-teman. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup, tapi tentang hidup dengan sadar. Saat kita mulai sadar, kita jadi mulai mengenali banyak hal. Ada awareness yang muncul akan diri kita sendiri. Tapi teman-teman, awareness aja itu nggak cukup. Kesadaran yang nggak diwujudkan dalam tindakan, akhirnya hanya akan jadi wacana aja, teman-teman. Kita tahu banyak, tapi nggak berubah. Kita mengerti banyak, tapi nggak menghidupinya. Dan di titik ini, akhirnya kita belajar langkah berikutnya, yaitu embodiment. Dan disinilah transformasi menjadi nyata. Dan saat kita mulai melakukan perubahan-perubahan secara nyata, kapasitas jiwa kita itu jadi mengembang, teman-teman. Ini bukan menjadi lebih baik, tapi ini tentang menjadi lebih utuh. Dan perjalanan ini nggak bergerak lurus, teman-teman. Tapi bergeraknya spiraling up. Kita bisa aja kayak kembali ke tema yang sama. Tapi sebenarnya itu dari kedalaman yang baru. Artinya, kita bukan kembali ke titik awal kok, tapi kembali ke diri dengan cara yang lebih dewasa, lebih lembut, dan juga lebih sadar. Kenapa sih kita ngerasa menderita kalau ada kehilangan? Karena kita mengikat identitas kita pada bentuk. Kita sering merasa, tanpa dia aku nggak lengkap. Kalau versi lama diriku hilang, aku nggak tahu siapa aku. Tanpa jabatan itu, aku ngerasa nggak layak, dan lain sebagainya, teman-teman. Padahal, yang hilang bukan diri kita, tapi cara kita mengenali diri kita. Kita nggak kehilangan diri, kita kehilangan referensi diri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan referensi diri? Kita itu punya peta internal tentang diri kita, teman-teman. Peta ini biasanya terbentuk dari pengalaman masa kecil, hubungan dengan orang-orang terdekat, budaya, luka, keberhasilan, dan lain-lain. Jadi, referensi diri adalah cara kita melihat diri kita sendiri lewat hal-hal di luar diri kita. Semua itu akhirnya menjadi cermin yang kita gunakan. Jadi teman-teman, saat terjadi kehilangan, seringnya yang hilang itu bukan orangnya atau situasinya aja. Yang hilang adalah cermin yang kita gunakan untuk melihat diri kita. Yang hancur bukan diri kita. Yang hancur adalah referensi, identitas, dan cara mengenali diri. Dan itu memang bisa terasa sangat mengguncang, teman-teman. Terus kenapa sih kehilangan ini rasanya menyakitkan? Karena kita sedang dipaksa untuk melihat diri kita tanpa cermin lama itu. Dan awalnya kita bisa merasa kosong, bingung, hampa, kehilangan arah, seperti ruang luas yang gak punya dinding. Itu bukan kehampaan yang buruk, teman-teman. Itu adalah ruang lahirnya diri yang baru. Jadi sampai sini, mungkin yang bisa aku simpulkan adalah bahwa kehilangan adalah diri lama yang gak lagi sesuai sedang dilepas. Kehilangan adalah cermin yang sudah selesai tugasnya sedang berpulang. Dan kehilangan adalah ada ruang yang sedang dibuat untuk ekspresi diri yang lebih utuh. So again, teman-teman, kita tuh gak kehilangan diri. Yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang pulang ke diri kita sendiri. Bicara tentang paradoks kehilangan dalam pertumbuhan, akhirnya aku menemukan beberapa hal, teman-teman. Kita merasa kehilangan sesuatu. Tapi yang sebenarnya hilang adalah yang gak lagi selaras. Kita pikir kita sedang dipisahkan dari sesuatu yang berharga. Padahal kita sedang dipulihkan ke versi diri yang lebih sejati. Kita merasa melemah. Padahal sebenarnya kita sedang dikembalikan ke inti kekuatan. Kekuatan yang bukan berasal dari kontrol, pikiran, peran, dan juga performa. Tapi kekuatan yang lahir dari kehadiran yang sadar. Kita merasa hampa. Padahal kekosongan adalah ruang kelahiran yang baru. Seperti rahim, teman-teman. Seperti tanah sebelum musim tanam. Tempat di mana bentuk-bentuk baru mulai bergetar sebelum muncul. Kita merasa sendiri.
Tapi sebenarnya kita sedang dipertemukan dengan diri yang paling asli. Kehilangan sering meruntuhkan kepura-puraan, peran sosial, versi untuk dipuji, dan versi untuk diterima. Sehingga akhirnya yang tersisa hanya aku apa adanya. And that is freedom, teman-teman. Freedom yang lembut dan juga halus, yang terasa sangat alami dan yang gak bisa dibuat-buat. Kita merasa sedang jatuh, padahal yang sedang runtuh adalah dinding-dinding identitas lama. Dan runtuhnya dinding itu membuka kedalaman jiwa, keheningan batin, dan juga kedewasaan kesadaran. Di permukaan kehilangan itu bisa kayak chaos ya, teman-teman, berantakan banget gitu. Padahal kehilangan adalah cara hidup membersihkan ruang agar kebenaran bisa muncul. Yang menarik teman-teman, kehilangan itu sebenarnya pada hakikatnya itu justru membebaskan loh. Walaupun memang kita nggak langsung bisa merasakan terbebaskan di awal ya. Dan lagi-lagi ini juga paradoks teman-teman. Di awal kehilangan ini bisa membuat kita merasa seperti terbelenggu. Karena yang hilang itu adalah sumber rasa aman yang lama. Ini adalah fase survival teman-teman dan sangat manusiawi. Di fase ini kehilangan itu terasa kayak aku kehilangan sesuatu yang penting. Dan memang bisa begitu rasanya. Tapi, kalau aja kita stay lebih lama di ruang itu, kita akan bisa mulai melihat apa yang sesungguhnya hilang. Kita pikir kita kehilangan sesuatu yang kita butuhkan. Tapi ternyata, yang hilang itu adalah sesuatu yang sudah selesai tugasnya. Kehilangan itu membebaskan karena melepaskan kita dari versi diri yang sudah sempit. Jadi teman-teman bisa bayangin gini ya, diri kita nih udah bertumbuh. Tapi identitas kita atau cara kita melihat diri ini nggak selalu ikut tumbuh juga, teman-teman. Dari luar itu ya terlihat kehilangan, tapi dari dalam itu adalah pelebaran kapasitas jiwa. Contohnya begini, teman-teman. Dulu kita belajar bahwa kita itu dicintai saat kita memberi. Tapi sekarang, setelah berjalan dan berproses, akhirnya muncul tuh suara-suara dari dalam diri kita. Tapi si identitas lama ini akan bilang, kalau aku nggak memberi, aku akan ditinggalkan. Padahal itu hanya cerita lama, bukan kebenaran saat ini. Pembebasan atau kebebasan itu tadi tuh ya, teman-teman, itu sifatnya nggak keras, nggak heboh, nggak loud, nggak berisik, dan bukan euforia juga gitu. Tapi ada rasa lega atau kelegaan. Seperti ada ruang yang ya luas gitu dan juga lapang. Satu hal lagi teman-teman, kehilangan ini nih meluruhkan keterikatan sebenarnya. Kehilangan itu mengajak kita bertanya banyak hal ke diri kita sendiri. Dan di titik itu, kita mulai sadar bahwa ada sesuatu di dalam diri yang gak pernah hilang. Yaitu, kesadaran yang tetap tenang dan stabil di tengah perubahan. Inilah pembebasan yang sebenarnya, teman-teman. Jadi pada akhirnya, aku menemukan bahwa kehilangan itu benar-benar membebaskan. It's liberating, teman-teman. Kita dikeluarkan dari keterikatan yang kita nggak sadari, dari kepalsuan yang kita paksakan, dan juga dari pola bertahan hidup yang menyakitkan. Dan ini semua supaya kita bisa kembali ke keterhubungan yang jujur, keberadaan yang lembut, dan juga kehadiran yang utuh dengan diri sendiri. Dan pada akhirnya aku bisa melihat dan juga merasakan bahwa semua kehilangan itu adalah berkah, teman-teman. Tapi berkah itu memang seringnya baru bisa terlihat setelah kita mampu untuk duduk dalam ruang kosongnya, teman-teman. Di laporan sesi New Moon Oktober lalu, aku sampaikan bahwa there's no such thing as loss. Yang ada adalah perubahan bentuk. Aku coba urai di sini satu persatu ya, teman-teman. Di level pengalaman manusia, kehilangan itu nyata, mengguncang, dan juga menyakitkan. Tubuh kita mengenang kehadiran, kedekatan, rutinitas, dan juga attachment. Saat seseorang atau sesuatu udah gak ada lagi, nervous system kita nih jadi kayak
ada sesuatu yang berubah dan aku belum siap untuk itu. Dan itu nggak apa-apa teman-teman. Sangat-sangat valid untuk merasakannya. Tapi di level energi, nggak ada yang benar-benar hilang sebenarnya. Energi ini kan nggak bisa diciptakan ya, dan nggak bisa juga dimusnahkan gitu. Energi ini hanya berubah bentuk aja. Orang yang pergi, meninggalkan jejak di memori tubuh dan jiwa. Versi lama diri kita ini nggak hilang, hanya terintegrasi menjadi fondasi diri. Hubungan yang berakhir, jadinya berubah bentuk menjadi pelajaran, kekuatan, dan juga kedewasaan. Jadi kalau bicara energi, teman-teman, inilah yang namanya transmutasi energi. Di level kesadaran murni atau non-duality, nothing is ever lost. Dalam perspektif kesadaran murni, nggak ada kepemilikan, nggak ada aku yang punya, nggak ada juga ini milikku yang kemudian hilang. Semuanya hanya ekspresi atau perwujudan dalam bentuk yang berbeda-beda dari satu sumber dan akan kembali lagi ke sumber yang sama. Seperti halnya ombak atau riak yang muncul, kemudian terurai, dan kembali menyatu dengan laut. Di level ini, teman-teman, kehilangan adalah perubahan. Perubahan adalah gerakan atau aliran. Dan gerakan atau aliran adalah cara kesadaran berekspresi. Jadi kalau dari sisi non-duality, diri kita yang sebenarnya ini nggak pernah hilang, teman-teman. Tapi, lapisan-lapisan identitas yang kita anggap sebagai diri itulah yang bisa luruh dan larut. Dan saat referensi diri runtuh, itu membuka ruang untuk melihat diri yang gak bergantung pada siapapun, pada apapun, atau pada peran apapun. Bicara kehilangan, aku pribadi juga mengalami cukup banyak kehilangan selama 4 tahun lebih gitu ya, 4 tahun lebih terakhir. Bahkan LTA pun bisa ada karena suatu kehilangan yang dulu kerasanya amat sangat besar. Tapi ternyata justru itu yang membuka jalan ke banyak sekali hal yang gak pernah aku sangka. Dan selama 3 tahun LTA berjalan pun, itu juga ada lagi kehilangan-kehilangan lainnya, teman-teman. Dan lagi-lagi, setiap kehilangan itu justru adalah pintu besar yang semakin terbuka gitu ya untuk LTA-nya sendiri dan juga untukku pribadi. Jadi dari pengalaman itu semua, untukku kehilangan itu bukan musuh. Itu adalah gerbang transisi. Dan transisi adalah bagaimana jiwa kita bertumbuh. Perjalanan kita bukan untuk menghapus rasa sakit kehilangan, teman-teman. Tapi, untuk belajar berjalan bersamanya dengan sadar, tanpa menganggapnya sebagai akhir dari sesuatu. Dan aku percaya bahwa segala kehilangan yang kita alami akan kembali mewujud, dan kita akan alami lagi dalam wujud yang berbeda, dan bahkan dalam wujud terbaiknya. Jadi aku rasa itu yang sebenarnya bisa kita rayakan di anniversary LTA yang ketiga ini, teman-teman. Bukan tentang seberapa jauh kita sudah berjalan, tapi tentang bagaimana kita hadir di perjalanan kita masing-masing. Dan di kesempatan ini, aku mau mengundang teman-teman untuk masuk ke sesi ketiga dari rangkaian sesi anniversary ini, yaitu Reiki for Renewal. Sesi ini adalah sebuah ruang untuk melembutkan yang masih menggenggam, membuka ruang yang siap bernafas, dan menyambut babak baru dengan rasa syukur. Kita nggak akan mengubah diri kita, teman-teman. Kita hanya akan membiarkan diri yang sudah tumbuh punya tempat kembali di tubuh ini. Pelan-pelan, simple, seperti kembali pulang. Terima kasih sudah berjalan bersama sampai di sini. Terima kasih sudah saling membersamai. Terima kasih, teman-teman.